Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Jumpa lagi bersama saya Indrianto Banyumurti dan ICT Watch dari ICT Watch dan teman Bersama saya Savero dari Tim Komunikasi Publik Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, panjang ya, atau KPCPEN. di acara apa nih Mas Ibi? baca aja. Ayo berkabar COVID-19. Patuhi protokolnya. Siap divaksinasi. Lawan Hoaxnya. Mana dong? Soal tepuk tangannya dong. Tepuk tangannya dong. Waduh, nih banyak ya nggak jaga jarak. Itu suara doang sih. Dan mungkin Mas Indrianto, Mas Ibe kali ya. Yap. Nah, Mas Ibe nih buat teman-teman yang nonton biar kita akrab dan sama kayak minggu-minggu sebelumnya. Baru Satu kali. Biar sama kayak minggu-minggu sebelumnya, kita punya panggilan nih buat teman-teman yang lagi nonton. Apa tuh panggilannya Mas Ibe? Apa tuh? Sobat Padi. Salah dong, itu band dong ya. Sobat Padi. Namanya Sobat ABC. Oh, Sobat ABC. Apa sih ABC Mas Ibe? Kecap. Waduh. Maaf nih, bukan saya ya. ABC itu ayo berkabar COVID-19. Jadi buat teman-teman yang lagi menyimak acara ini, kita akan memanggil teman-teman semua dengan Sobat ABC. Wah. Kayak Sobat ABC-nya banyak banget nih. Ini kayaknya dari minggu lalu sudah ada penyesuaian kecepatan interaksi. Betul, udah mulai lincah ya. Tepuk tangan buat teknisi di belakang. Wah. Diri sendiri. Oke, acara ini terselenggara atas kerjasama ICT Watch bekerjasama dengan Rekon tuh. Melawan COVID-19 dan juga dengan dukungan dari WhatsApp dan UNICEF bersama dengan mitra strategis dan pengetahuan dari Kemendikbud. Terus saya lihat Bapak males nih. Dari Kemendikbud, Kominfo, lalu dari tempat saya KPCPEN, dan juga mitra kolaborasi dan komunikasi dari Siberkreasi, dan satu lagi yang terakhir apa? Relawan TIK. Iya Pak. Mungkin nanti bisa ini ya bareng-bareng ya biar saling melengkapi. Kok saya semua ya barusan. Biar ngasih. Tapi nggak apa-apa. Dan hari ini kita akan bahas apa sih Pak? Kayaknya emang menarik banget sih topik yang akan kita bahas hari ini. Biasa aja sih. Biasa ya maaf nih. Dan melalui podcast ini kita sebenarnya akan mengulas berbagai isu-isu terkini mengenai COVID-19 dan seluk-beluk yang berkaitan dengan COVID. Karena namanya aja ABC. Ayo berkabar. Apa? COVID-19. Kalau panjang-panjang nyeritain sebenarnya udah ada tuh di layar udah ada tuh. Oh, iya ya. Kikis hoax lawan konten dengan konten. Udah baca aja itu. Apa itu panjang-panjang cerita? Maaf saya emang anaknya suka improve. Saya emang suka ngomong nih sama Sobat ABC. Karena saya yakin Sobat ABC bosan banget di rumah. Dan mungkin juga lagi capek, lagi lelah, sore-sore baru beres kerja. Kecuali yang shift 3. Baru memulai yang shift 3. Oh, lu biasa kerja di pabrik sih ya? Iya gitu, namanya juga hidup ya. Iya. Dan buat Sobat ABC yang mau tanya-tanya, mau berinteraksi dengan kita di sini, yang mau aja bisa SMS di nomor di bawah ini ya? Nggak ada SMS. Oh, nggak ada SMS. Pakai Telegram. Telegram bikin kantor pos maksudnya. Pakai jadinya. Silakan tulis saja di kolom chat. Betul. Di Facebook ataupun di YouTube-nya Internet Sehat, dan jangan lupa bagi peserta yang beruntung akan ada hadiah. Apa hadiahnya Mas? Semalam bersama Savero di Payana. Waduh. Ini suaranya makin ya? kecil kayaknya di ininya monitornya Mas MT. Tapi Mas Ibe ngomong-ngomong soal hadiah, ini kan kita bakal bagi-bagi hadiah buat Sobat ABC. Iya. Buat kitanya gimana nih Mas Ibe? Buat kitanya jelas dapat pahala lah, insya Allah. Nah ini dia hadiahnya. Aduh, terima kasih Mbak. Waduh, ini ada tas bagus ya dari pabrik. Wih, dari pabrik yang mereknya adalah UNICEF. UNICEF. Mana nih tepuk tangannya? Nah, Keren banget nih UNICEF udah support. Iya. Buat support teman-teman ABC. Masih diplastikin loh ini, tasnya masih diplastikin. Benar. Iya, soalnya tadi udah habis dipakai diplastikin lagi maksudnya. Bekas dong ya.
Dan juga ada kaos juga, kaos dari ICT Watch. Betul. Kendalikan privasimu. Iya, mungkin kaosnya masih dibikin ya, jadi belum bisa kita tampilin. Terakhir sih lihat masih dicetak. Soalnya ini kaosnya itu privasi. Oh, privasi. Oh iya, kaos privasi. Rahasia. Iya. Nggak bisa kita kasih lihat dulu karena privasi. Kaosnya belum tentu mau kita liatin soalnya. Betul. Oke, topik kita hari ini tadi sudah dibahas, yaitu kikis hoax lawan konten dengan konten. Apa ini maksudnya? Kikis hoax lawan konten dengan konten. Ini disuruh nih hostnya tektokan. Hostnya tektokan. Aduh, ini kayak tiktokan ya. Oh, bukan tektokan, bukan gitu. Beda nih kayaknya nih. Ini nggak jelas nih scriptnya nih. Oke, kita ngobrol nih. Ini apa sih? Aduh, buram nih orang tua tulisannya. Gimana nih Mas Ibe? Mungkin Mas Ibe apa sih yang lagi pengen diobrolin? Nih, sekarang ini kan lagi mulai vaksinasi nih. Kemarin Betul. nakes masih berjalan juga untuk Betul. nakes di tahap pertama, kemudian sekarang masuk ke tahap kedua, ada lansia dan juga petugas layanan publik. Betul. Dan termasuk teman-teman wartawan ya, Teman-teman mulai hari ini. hari ini tadi di GBK ada 1.500 orang. Banyak sekali. Saya tadi datang ke sana cuma nggak ikut divaksinasi. Oh, bukan wartawan ya? Enggak, saya nemenin Pak Jokowi. Waduh. Jadi Pak Jokowi pulang, saya gantiin dia. Jadi dan ini akan terus berlanjut, dan mudah-mudahan bisa cepat segera tercapai herd immunity. Cuman masalahnya sekarang ini udah berapa sih yang udah divaksin? Terakhir aku tahu di atas 1 juta nih, mungkin berapa sih detailnya? Wah, ini lagi mencoba ditampilkan. Iya nih, kayak lagi mau coba ditampilin. Iya. Tapi yang terakhir ini mungkin per kemarin ya. Data per kemarin itu untuk vaksinasi yang pertama udah 1.363.138 orang yang disuntik. Wah, terus mau disuntik loh. Habis untuk yang udah dapat suntikan kan vaksin 2 dosis. Betul. Jadi yang udah di 2 kali suntik, udah dapat suntikan kedua itu 825.650. Jadi memang udah cukup banyak banget nih. Jadi tambah hari ini harusnya tambah 1.500 minimal yang dari awak media, belum dari yang lansia. Belum, dan betul. Akan nambah beberapa ribu lagi per hari ini. Dan kenapa sih harus divaksin? Sebenarnya sudah kita bahas di minggu lalu. Jadi ya. mungkin yang mau lihat kenapa harus divaksin bisa di scroll nih di YouTube atau Facebook Internet Sehat, dilihat video persis minggu lalu, hari Kamis juga di jam yang sama. Ya. Dan itu ada penjelasannya kenapa sih harus divaksin gitu. Dan vaksin itu memang salah satu bentuk kepedulian ya, kepedulian kita sama yang lain. Karena dengan kita divaksin, kita tidak cuma melindungi diri kita, tapi kita juga melindungi orang-orang di sekitar kita, melindungi orang-orang yang belum bisa divaksin, orang tua kita, tetangga, siapa lagi nih Mas? Pacar, benar. Punya. Habis itu kita juga selain turut melindungi banyak orang, kita juga berperan nih membantu memberantas pandemi ini gitu. Nggak, aku agak ketawa ya. Enggak, kan tadi nanya, gue kira mau dijawab. Oh iya. Mungkin teman-teman internet, sobat ABC yang nonton di internet sehat bisa bantu jawab. Dan tapi ini nih ada fakta lainnya gitu ya. Apa nih ditampilinnya Mas Ibe? Terkait memang ada Perpres yang mengatur sanksi untuk penolak vaksin, dan juga ada survei ya yang menunjukkan bahwa ternyata tidak semua orang nih yang nerima vaksin, yang mau divaksin. Betul. Gitu ya. Masih ada orang-orang yang merasa takut divaksin ternyata. Atau mungkin takut disuntik. Pengen vaksinnya vaksin tetes. Kalau nggak vaksin dalam bentuk puyer. Dalam bentuk puyer. Gitu. Atau mungkin Mbak itu jangan dimasukin disuntik, tapi di sendok aja. Iya gitu. Makannya pakai pisang Ambon. Bener tuh. Tapi ya selain tadi udah ada beberapa salah satu pencegahan yang dilakukan oleh negara agar semua bisa cepat tervaksinasi dengan menerbitkan Perpres tersebut. Sebenarnya kenapa sih bisa sampai bisa keluar Perpres? Emang ada yang nggak mau divaksin? Nggak tahu. Nah mungkin saya mau bilang kita lihat hilang. Saya barusan lihat. Nah ini. Jadi mungkin kita lihat program vaksinasi sendiri itu tidak semuanya itu setuju, nggak semuanya mau divaksin. Padahal vaksin itu kan termasuk hal baik dan salah satu itikat
untuk menyelesaikan pandemi ini lebih cepat ya. Itu kan kata situ. Iya, nggak tahu kata penonton ya. Nggak ada penonton. Iya, seneng nih, saya seneng nih kalau kayak gini nih. Nah, daripada kita pusing nih, kita ngomongin hal survei segala ya, macam. angka-angka pusing juga ya. Kita sebagai orang awam gitu ya, ngomong ngelantur ngalor ngidur, tetapi kita mendingan kita panggil ahlinya. Iya, ahlinya. Dan kita udah kedatangan tamu kayaknya. Tadi lihat di bawah ada yang ketok-ketok. Hah? Di bawah ada yang ketok-ketok tadi. Emang kita lagi di atas? Lantai 8? Oh, 80? kedengeran ya orang ketok. Di jendela ya gitu deh. Ya mungkin langsung kita panggil aja ya. Siapa, Mas? Untuk narasumber pertama, dan kita hari ini spesial. Nggak cuma satu narasumber. Spesialnya di mana? Kemarin minggu lalu kan kita narasumbernya satu. Oh iya. Gitu. Makin kesini kita makin banyak. Hari ini kita nggak cuma satu, Ada berapa? bukan dua, Berapa? 3 narasumber. Minggu depan 5. Minggu depan 5, minggu depan 10. Minggu depannya lagi kita bubar karena melanggar protokol kesehatan. Iya. Jadi langsung aja mau kita panggil, kita undang langsung Ibu Rizka. Salah, bukan Rizka ya. Salah. Ibu Rizky. Saya mau kita panggilkan Ibu Rizky Ika Syafitri. Dari UNICEF, dan tadi kalau kita sempat nampilin survei itu dilakukan sama teman-teman UNICEF, Itagi, dan juga Kemenkes. Dan daripada kita mikir sendiri, mungkin langsung aja yang dari teman-teman UNICEF nih, Ibu Rizky Ika Syafitri. Ya, silakan. Silakan Ibu Rizky Ika Syafitri. Ibu Rizky Ika Syafitri lagi ke toilet. Kayak agak ngambek ya karena saya salah manggil. Dan supaya kita tetap menerapkan protokol kesehatan, kayaknya saya perlu pindah nih, Mas Indriatno. Tapi sebelum pindah itu ada apa? Ya panggil dulu aja. Oh, panggil dulu aja Ibu Rizka. Salah lagi. Ibu Rizky Ika Syafitri. Nih mungkin saya pindah dulu ya. Ntar boleh tolong disemprot dulu nih Ibu Rizky. Bekas saya agak nggak higienis. Terima kasih Mas. Ini ada office boy di studio kita. Tepuk tangan ya. Tepuk tangan malah ketawa. Jahat ya Gua bikin hostnya. belakangnya semua. Oke, selamat sore Mbak Kiki. Boleh dipakai. Halo, selamat sore. Sehat-sehat Mbak Kiki. Sehat. Boleh tau nggak yang tadi hostnya namanya siapa? Nggak tahu tadi. Yang panggil saya Rizka. Mungkin karena belum kenalan kali. Iya nih, maaf nih. Belum terlalu kenal jadi. Oke, Mbak Kiki. Iya, siap. Oh, panggil aja Mbak Kiki ya? Tadi seharusnya Mbak Kika. Oh Mbak Kika. Mbak Kika ya. Cuman karena ini udah ganti nama tadi pas sini jadi Rizka jadi Rizky jadi panggilan Mbak Kiki. Boleh cerita dulu. Galak banget. Siap. nanyanya. Saya tegas bukan galak. Oh enggak, tapi sebelum ceritain, Mbak Kiki ini bener ya dari UNICEF ya? Nah justru itu yang mau tanya. Itu yang mau gue Silakan, tanya. silakan. Sebelum masuk ke sini boleh perkenalin diri dulu. Iya, nama saya Kiki. Saya di UNICEF Indonesia. UNICEF itu tahu nggak Mas Ibe? UNICEF. Yang taunya itu emang PBB. Mas apa aja? Kan banyak gangguan di studio. Aduh, mau jatuh lah, ada ya. kursinya ketinggian. Jadi- Jadi kebuka. UNICEF yang berfokus di anak-anak ya? Iya. Seumuran kamu gitulah ya. Jadi UNICEF itu lembaga perserikatan bangsa-bangsa yang fokus pada pemenuhan hak anak, ya. Di Indonesia sendiri, UNICEF banyak bekerja di isu kesehatan, pendidikan, gizi, penanganan kemiskinan pada anak, penanganan kekerasan pada anak dan lain sebagainya. Terus kenapa ngurusin COVID? Nah, kenapa? Nah, Menurut Mas Ibe kenapa? ya nggak tahu. Kenapa nih menurut lo? Terus ngapain kita panggil Kali ini saya agak setuju sama Mas kita Ibe. langsung bisa jawab sendiri, ngapain kita panggil narasumber? Iya. Kan saya udah kasih tas loh sama Oh iya kaos. sih, benar juga ya. betul. Jadi UNICEF ini Baca-baca lah memang apa sejak gitu. awal tuh terlibat dalam penanganan pandemi di Indonesia. Iya, termasuk Dan memproduksi itu kenapa tas. Mbak Kiki? UNICEF. Nah, Saya mau bicara sama Mas Ibe aja ya. Ya. Jadi
Iya, iya. Kalau kita melakukan beberapa studi, yang paling menarik adalah semua orang tuh bicara dampak kesehatan pada pandemi itu dampaknya pada aspek kesehatan. Ya. Tapi sebenarnya ada secondary impact yang juga jadi problem yang sangat serius, terutama pada anak. Misalnya karena pandemi ini anak nggak bisa sekolah, ya, karena sekolahnya online. Tapi ternyata misalnya kemarin kita ke Sukabumi aja, yang wilayah Jawa Barat yang cukup dekat dengan Jakarta, itu banyak yang nggak bisa online karena nggak ada akses internet. Oh. Ya, jadi itu salah satunya. Kemudian kualitas pembelajaran jarak jauh juga masih belum optimal. Terus kemudian kalau dari aspek kesejahteraan anak, banyak keluarga yang kehilangan mata pencaharian, income, sehingga anak kemudian tinggal di lingkungan yang stres, yang orang tuanya mungkin mengalami banyak tekanan gitu ya. Nah ini anak kemudian menjadi rentan, baik kekerasan fisik, kekerasan emosional, kemudian juga bahkan anak yang nggak sekolah ternyata lebih sering pergi ke tempat-tempat publik yang justru membuat mereka lebih terekspos pada penularan COVID. Jadi banyak dampak-dampak lain pada anak yang tidak melulu perkara kesehatan gitu ya. Inilah kenapa UNICEF concern ke urusan COVID-19 ini, pandemi ini, Mbak ya. Betul, dan bahkan kalau tadi kita lihat bersama ya sama Sobat ABC juga, UNICEF ini juga tadi bikin survei ya, Mbak Kiki, betul ya. Nah bikin survei dan mungkin kita pengen, tadi kan kita ngeliat cuplikannya doang. Tapi sekarang ini kan lagi fokus tentang vaksin. Emang berapa banyak sih Mbak orang Indonesia yang mungkin masih belum tahu tentang vaksin? Oke. Jadi itu survei sebenarnya dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi dibantu oleh UNICEF, WHO, dan juga ITAGI. Dilakukan di bulan September, ada sekitar 115.000 orang. Ini surveinya online. Dipromosikan juga di di situsnya COVID-19, covid19.go.id. Kemudian dari 34 provinsi semua berpartisipasi. Termasuk sekitar lebih dari 500 kabupaten kota. Temuannya adalah ketika ditanya, ini September tapi ya Mas? September, oke. September 2020 ya? 2020. Ya 2019 belum pandemi. 2021 belum dapat Septembernya. Ya 2020 lah. Kenapa sih harus ditegasin Ini kayak gitu? pertanyaan yang nggak perlu. Pendengar kita sudah cerdas, nggak perlu ditegasin lagi. Iya, iya. Jadi dari survei itu kalau ditanya masyarakat tahu nggak sih bahwa pemerintah akan melakukan vaksinasi? Itu 75% jawab tahu. Jadi 3 dari 4 orang jawab tahu. Tapi kemudian ketika ditanya kalau ada vaksinnya, vaksinasi akan dimulai, mau nggak divaksin gitu ya. 65% bilang mau, 27% ragu-ragu, hanya sebagian kecil sih 8% yang menolak. Nah, PR-nya di imunisasi ini coverage-nya harus tinggi ya untuk mencapai namanya herd immunity. Nah, pemerintah kan mentargetkan 181 juta nih ya. Nah, itu semua harus mau. Nah, kalau hanya 65% nih yang sudah bersedia, kita perlu mendorong yang tadi, yang 27% yang sudah voter, yang masih belum yakin, untuk yakin. Masalahnya, Mas, jangan masalah, tantangan ya. Tantangan. Ketika beberapa lembaga kemudian melakukan survei lagi di akhir tahun, sekitar bulan November ya, itu trennya menurun justru. Yang ragu-ragu? Yang menerima. Oh, yang menerima. Dari 65% kalau hasilnya kedai kopi sekitar 37%, kalau nggak salah ya. Kemudian SMRC, Saiful Mujamil Research Company itu sekitar 35%. Kemudian UNICEF bersama dengan Nielsen, nitip pertanyaan lewat omnibus survey-nya Nielsen juga hasilnya 30%. Jadi menurun. Drastis ya? Dan percaya apa enggak, ini akibat salah satunya adalah karena banyaknya hoax atau berita bohong ya yang tersebar di masyarakat gitu. Rata-rata tuh alasannya apa sih? Itu kan pada menurun ya yang mau divaksin. Rata-rata orang itu menolak. Tadi kan disebutin salah satunya hoax, karena hoax. Tapi selain hoax tuh ada nggak sih penyebab lain yang bikin orang jadi nggak mau divaksin? Menarik nih pertanyaannya, pasti baca slip ya? Enggak. Jadi kalau ditanya lagi gitu ya, kenapa sih nggak mau divaksin gitu di probing? Rata-rata tuh kekhawatirannya soal efektivitas, termasuk di dalamnya efek samping vaksin, kemudian dan juga status keamanan vaksin, dan juga ada sedikit yang menjawab soal isu kehalalan vaksin. Gitu. Balik ke masalah hoax yang tadi, berarti kan sebenarnya ini ada informasi yang buat kalangan tertentu justru dipercaya
malah bahwa vaksin itu tadi berbahaya lah, tidak aman, tidak halal dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya ada informasi-informasi yang keluar misalnya dari pemerintah atau dari UNICEF sendiri, dari Kementerian Kesehatan, dari WHO yang justru memperkuat argumen bahwa memang vaksin itu perlu. Iya. Nah ini ada kita kan kayak berlomba nih Mbak ya antara yang vaksin sama antara yang yang vaksin yang hoax sama yang informasi yang benar gitu ya. Ini sebenarnya kenapa kalau ngeliat ya, tadi kan kayaknya jadi kalah ya yang hoax yang menang gitu loh kalau dari di lomba ini. Iya. Kenapa kira-kira Mbak? Mungkin satu ya, hoax itu kan dibuat biasanya memang judulnya juga bombastis gitu ya. Terus menarik, terus bad news is good news gitu ya, Ya. orang seneng nyebar-nyebarin. Nah ini tugas kita sebenarnya mengimbangi dengan informasi yang benar, informasi yang lebih akurat. Nah yang menarik Mas, ini kuarter keempat kemarin, UNICEF tuh kembali melakukan survei bersama dengan Nielsen. Kita tanya, apakah masyarakat di respondennya itu ada 2.000 responden dari 6 kota ditanya apakah pernah menerima hoax dari sumber informasi yang mereka konsumsi terkait vaksinasi COVID dan juga COVID-19 in general. Itu sekitar 30% bilang nggak pernah menerima. Jadi sini menarik ya, artinya ketika mereka menerima hoax, mereka bahkan nggak aware kalau itu hoax. Mereka merasa dirinya nggak pernah menerima Informasi. hoax. Oh ya oke. Jadi angka itu menunjukkan bahwa sekitar 30% masyarakat itu bahkan tidak aware bahwa berita yang dikonsumsinya baik melalui sosial media, WhatsApp gitu ya, itu sebenarnya informasi yang tidak benar. Nah ini nih perlu edukasi, perlu literasi digital, perlu belajar kemana sih mencari informasi yang benar. Kemudian orang harus tahu membedakan yang hoax itu seperti apa, yang bukan hoax seperti apa. Nah dari kita nih pengelola program harus menyediakan toolsnya. Misalnya ada chatbot yang bisa ngecek hoax, kemudian di website ada feature khusus yang orang bisa masukin keywords, terus bisa ngecek ini berita hoax atau bukan. Sudah ada itu Mbak? Ada dong. Coba deh ke covid19.go.id. Oh oke. Itu ada di sana ya buat Ada di sana. Jadi semua berita yang hoax itu udah di stem hoax gitu. Jadi misalnya kemarin kalau divaksin nanti dimasukin chip ke dalam tubuhnya gitu ya. Nah itu bisa dicek misalnya keywordsnya chip, ketik aja nanti kelihatan tuh berita-berita yang ngomongin itu dan udah diverifikasi. Ngomongin chips ya. Teng. Itu dia nggak tahu Nggak film tahu. chips. Aku juga nggak tahu. Eric Estrada. Itu tua banget gue ya. Gue mempermalukan usia sendiri. Nah, ini jadi sebenarnya kan ketika tadi berbicara perlombaan, maka sebenarnya ada apa ya gap informasi, apa ya kekalahan informasi itu. Makanya kita harus menyiapkan strategi sebenarnya. Betul. Bagaimana sih supaya informasi yang benar juga seviral si hoax tadi, Betul, gitu ya. betul. Itu udah ada belum sih caranya, Mbak? Jadi kalau di strategi komunikasi ya, itu kan katanya kita bukan lagi 100%, 1000% itu sangat bergantung pada seberapa kita mengenal audiens kita. Ya. Jadi ketika kita menyampaikan pesan, cara menyampaikannya itu harusnya sesuai dengan audiens kita. Kalau audiens kita remaja ya kayak tadi Vero gitu ya, saya. dia harus Terima Mas kasih. Ibe, itu harus dengan cara-cara yang gaya remaja gitu, bahasanya remaja. Kalau misalnya bicaranya sama nakes, sama dokter, ya lebih baik yang bicara juga nakes expertnya, misalnya ketua Oke. ID, profesor dari ITAGI gitu ya. Jadi memang harus menyesuaikan dengan audiensnya, termasuk teman-teman yang di daerah misalnya yang tidak semua paham bahasa Indonesia secara baik gitu ya. Nah ini sebenarnya ada inisiatif nih ya, mungkin Mas Vero bisa jelasin. Saya pernah baca ini ada satu inisiatif dari teman-teman Common Room di Bandung yang kerjasama dengan beberapa organisasi mitranya yang bikin apa ya kayak Jadi bikin kayak buku gitu Kang, Buku cuma apa menggunakan buku? bahasa lokal. Saya jadi ngomongnya Kang dari Bandung nih. Ya, Jadi dia bikin buku saku tentang info COVID-19 tapi pakai bahasa Sunda. Sunda. Ini juga keren. sebenarnya teman-teman Japelidi juga dulu pernah bikin panduan untuk Infografis. protokol kesehatan infografis dengan disadur menjadi 42 bahasa. Wow. Daerah plus Inggris plus Cina kalau nggak salah. Dan Satgas
COVID-19 ya, Aha. dari bidang perubahan perilaku itu juga pernah bikin buku saku. Buku sakunya itu apa namanya disadur juga menjadi 77 bahasa daerah. Wow, keren, Biar keren. lebih mudah lagi dipahamin oleh teman-teman semuanya. Jadi walaupun bahasa kita sebenarnya satu, bahasa Indonesia, tapi kan kita beragam. Iya. Iya. Gitu. Luar biasa, Dan dari ya. keberagaman Lulus itu, Pancasilanya itu yang perlu kita hargai dan perlu kita akomodir. So, what's your orang UNICEF? UNICEF. Iya. Tapi mungkin sometimes we have to talk in English. iya. Tadi mungkin udah dijelasin ya UNICEF Indonesia. Nah, jadi atau bahasa Sunda mungkin Kang ya. Ini kan Indonesia bukan UNICEF Sunda. Ini keren banget ya kalau menurut Aduh. saya. Ini agak standar ya. Oh, boleh Responnya. kasih boleh background musik yang tadi itu nggak fair yang Krik itu bukan. bukan. Enggak, karena ini apa ya, kalau di teori komunikasi memang ini yang harus dilakukan. Harusnya memang user oriented gitu Ya. ya. Kita ngomong sama orang Sunda, maksain bikin buku, bikin artikel, bikin SOP, terus nggak dibaca juga. Betul. Kita udah seneng punya website, punya sosial media, semuanya bahasa Indonesia. Harus ada kerja-kerja kayak gini nih, yang bantu di masing-masing daerah untuk membuat informasi itu kemudian memang bisa dipakai, bisa bermanfaat buat masyarakat. Makasih ya. Bisa. Gitu. Jadi harus lebih banyak nih inisiatif yang kayak gini. Dan mungkin selain bahasa daerah tadi ya, gimana kalau saya dari UNICEF Pakai bahasa kalbu juga gitu ya. Percaya. ini boleh nyanyi ya? Boleh, Itu dia boleh. Boleh. Saya salah Ini berapa bebas. kali? Silakan nyanyi ntar di mute. Tapi misal kalau buat anak ya, gimana materinya tuh bisa lebih Oke. menarik buat Ya. anak. Misalnya dalam Lebih banyak bentuk visual. komik, kayak gitu. Tapi mau nanya sedikit nih. Mm-mm. Kalau buat anak itu kan Mm-mm. juga ada anak-anak yang tinggal di daerah. Mm-mm. Ya kan sudah dibilang bisa pakai komik. Mm-mm. Apakah berarti komik yang harus dibahasa daerahin juga Sebaiknya atau gitu. gimana? Sebenarnya di daerah itu udah banyak loh ini apa namanya, kesadaran-kesadaran atau bahkan nilai-nilai lokal terkait kebencanaan atau wabah. Karena negara kita ini bukan kali ini aja kan ngalamin pandemi. Tadi yang Kang Gustaf bilang beberapa daerah tuh udah pernah ngalamin hal serupa dan udah ada memori sebenarnya. Dan itu Pakai blok tadi ya. dan edukasinya misalnya nggak melulu bisa buku, bisa juga berupa nyanyian, lagu. Percaya. Jadi orang lebih ingat gitu ya, lebih mudah dicerna juga. Kalau anak-anak Heeh. udah nggak anak-anak, apa masih dibantuin UNICEF? Mungkin Mungkin bentar, definisi bantuin apa sih? anak-anak. Definisi Nah, anak-anak ini itu saya mau tanya dulu nih, kalian tahu nggak batas usia anak tuh berapa? kalau berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, Berapa? anak usia adalah anak-anak Oh, yang masih dalam rahim sampai usia 18 tahun. Luar biasa. ini pasti Tolong Bapak tepuk ini tangan. suka ngisi webinar parenting ya. Sering kerja sama KPPPA. Apakah UNICEF punya definisinya sama? Sama Oh, anak sama, oke. di bawah 18 tahun ya. Tapi ada anak dan remaja dan anak muda. Jadi bukan cuma anak-anak Vero, tapi juga remaja ya. Karena UNICEF tuh menilai penting sekali remaja juga diberi ruang sebenarnya untuk berkontribusi, anak dan remaja ya, untuk menyampaikan pendapatnya. Oke. Karena mereka juga punya hak yang sama sebenarnya, cuma seringkali tidak diberi ruang, dianggap belum cukup mampu gitu ya. Padahal banyak sekali ide-ide dari anak-anak, dari remaja tuh yang sebenarnya keren banget, dan itu cuma butuh difasilitasi, didukung gitu ya. Jadi UNICEF salah satunya juga memberi ruang buat anak dan remaja, jadi bukan cuma anak ya, untuk bisa berpartisipasi gitu. Mbak Kiki, closing statementnya. Jadi gini, kita semua merasakan dampak dari pandemi ini ya, udah 1 tahun. Dan cuma kita juga yang bisa sama-sama keluar dari pandemi ini gitu. Kita juga yang bisa melakukan sesuatu. Apapun itu, sekecil apapun kontribusi, termasuk tadi ya menulis artikel di tantangannya Wiki Sehat, itu penting. Hal lain sebagai closing statement saya soal hoax tadi ya, rekan saya pernah bilang bahwa ini udah nggak boleh lagi business as usual. Hoax ini dampaknya bukan cuma orang jadi dapat informasi yang keliru gitu, tapi ini risikonya nyawa, korban jiwa gitu ya. Ya. Semakin banyak hoax yang beredar, semakin banyak yang menolak vaksin,
semakin lama kita keluar dari krisis ini, semakin banyak yang terpapar, semakin banyak yang sakit, yang meninggal, anak-anak yang kemudian merasakan dampaknya. Jadi ayo kita lawan sama-sama gitu ya. Indonesia bareng-bareng kita pasti bisa. Wih, tepuk tangan dong. Ini paling menohok Indonesia nih. bareng-bareng kita pasti bisa. Iya. Dan Mas Ibe, Itu suara ketawa apa suara tepuk tangan sih? dan Mas Ibe, Ya, mana Mas hari Efero? minggu lalu kan kita udah podcast juga nih. Nggak tahu. Ya. Iya. Mungkin kalau saya bantu ingetin minggu lalu kan kita juga janji ada pengumuman pemenang. Oh. Kita, lu kalian janji. Padahal sih minggu lalu nggak ikut. Kita ada pengumuman pemenang Ah, untuk penanya di akun YouTube yang minggu lalu ya. ya. Jadi teman-teman yang tadi nanya, pantangin juga nih acaranya minggu depan karena siapa tahu nama teman-teman ada di YouTube minggu depan dan diumumkan sebagai pemenang hadiah. Asik. Kita pengen ngumumin penanya di akun YouTube yang akan mendapatkan kaos di episode kemarin, episode pertama. Ya. Oh, minggu lalu baru pertama, Kang. Bukan nol malah sebenarnya. Sekarang yang pertama. Minggu, yang pertama, aduh, panjang nih mungkin Kang. Masih beda nih kayaknya. Ya. Untuk yang pertama adalah Rahel APSS. Pendek aja. Rahel Abigail Putri Sabatini Simanjuntak. Kemudian menang kedua ada Naufa Rozan dan juga Brigita Jesse. Silakan buat yang menang untuk DM kami di Instagram @internetsehat.id. Nanti juga ini akan kita tulis juga pemenangnya di IG story kita dan jangan lupa follow untuk internetsehat.id. Terima kasih banyak juga untuk semua sobat ABC yang udah menyimak dari awal hingga akhir. Dan acaranya akan tayang di live di YouTube Internet Sehat setiap hari pukul 16. Setiap hari. Setiap hari Kamis yang baca Mas. Setiap hari. Lu aja kesini terus setiap hari. Setiap hari Kamis. Nah. Setiap hari Kamis jam 16 waktu Indonesia bagian barat. Jadi mungkin untuk sobat ABC yang ada di London atau di California bisa menyesuaikan jamnya di GMT plus 7. Oke. Gitu. 16.00. Dan podcastnya juga segera akan tayang di akun Spotify Internet Sehat. Gitu. Lalu terima kasih juga Kang untuk Ya. siapa aja nih Mas? Yang jelas acara ini kembali terselenggara atas kerjasama ICT Watch dan relawan COVID-19 atau Rekon dengan dukungan para mitra kita diantaranya. WhatsApp, Kemudian UNICEF yang telah mendukung acara ini. Lalu ada juga berbagai mitra strategis, yaitu apa? dari teman-teman dari Kemendikbud, dari Kominfo, dari Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional atau KPCPN. Lalu ada juga dari Siberkreasi dan Temannya Siberkreasi. temannya Siberkreasi yaitu relawan TIK Luar yang telah biasa. mendukung terselenggaranya acara podcast hari ini ABC Ayo Berkabar COVID-19. Mantap, Oke, mantap. terima kasih Saya Bayu teman-teman Murti. sekalian. Bukan, saya yang Bayu Oh, Murti. saya Terima kasih teman-teman sekalian dan mohon maaf memang ini ada gangguan teknis. Jangan dinyalain dulu ini ya musiknya, masih mau minta maaf. sabar ya, sabar. Minta maaf atas ada sedikit gangguan teknis tapi nanti kita akan upload video yang lengkapnya dengan suara yang lebih baik dan juga di podcast Spotify-nya Internet Sehat nanti juga akan kami rapikan sebelum kita upload. Yang penting informasinya jangan sampai tertinggal. Sama-sama kita terus dukung patuhi protokolnya, siap divaksinasi dan lawan hoaxnya. Saya Bayu Murti dan rekan saya. Savero. Saya Rizky Kasya Fitri. Boleh kan? Boleh. Boleh dong. Ikut juga ya. Dan di belakang ada Doni BU, ada Matahari Timur, ada Manda Mandes, ada Aulia Bunga dan juga Basar Amro undur diri dan mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa di web podcast ABC minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Makasih Mas Roy. Sama-sama Mbak Ika.